There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurana Swita Putri dengan NIM 2204011025, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Ibu Novitayanti yang berjudul tentang keberhasilan belajar mengajar dalam pembelajaran PAI. Keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Keberhasilan belajar kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya, Warsito mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Tujuan pendidikan Islam memiliki 4 ciri pokok yang menonjol. Pertama, sifat yang bercorak agama dan akhlak. 2, sifat yang komprehensif yang mencakup segala aspek pribadi belajar. 3, sifat keseimbangan. 4, sifat realistis dan dapat dilaksanakan. Penekanan dan perubahan yang dikehendaki. Adapun tujuan pendidikan menyangkut 3 bidang asasi, yaitu yang pertama, tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu, pelajaran dengan pribadi-pribadi mereka dan apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut. Yang kedua, tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan tingkah laku masyarakat umumnya. Ketiga, tujuan-tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai suatu ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran PAI. Pertama, mengembangkan profesionalisme guru. Guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu pendidikan agama Islam dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreatifnya dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa dan pencapaian kompetisi, karena guru harus menyadari secara pasti berjumlah ditemukan suatu pendekatan tunggal. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan tanggung jawab guru dan wali kelas bersama segenap siswa. Kerjasama yang baik antar 3 elemen ini dapat menghasilkan pengelolaan kelas yang baik dan kondusif bagi proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan instruksional. Pengelolaan kelas yaitu keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu kuantitusias, tantangan bervariasi, luwes, penekanan pada hal-hal positif, dan penanaman disiplin diri. Adapun kondisi dan situasi belajar meliputi yang pertama, kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap perbuatan belajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses perbuatan belajar peserta didik dan mempunyai pengaruh positif terhadap tujuan pengajaran. Kedua, kondisi sosio-emosional. Suasana sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan peserta didik, dan merupakan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran.
Ketiga, menciptakan suasana religius di sekolah. Religius dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat religi atau keagamaan, yang bersangkut paut dengan religi atau keagamaan. Penciptaan suasana religius berarti menciptakan suasana atau iklim kehidupan keagamaan. Dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi berarti penciptaan suasana atau iklim kehidupan keagamaan Islam yang dampaknya ialah berkembangnya satu pandangan hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai agama Islam yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup oleh para warga sekolah atau madrasah. Dalam menciptakan suasana religius yang dikembangkan pada lembaga sekolah, dapat diterapkan model-model penciptaan suasana religius di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, model struktural, yaitu penciptaan suasana religius dengan model struktural, yaitu suasana religius yang disemangati oleh adanya peraturan-peraturan. Kedua, model formal. Penciptaan suasana religius model formal yaitu penciptaan yang didasari atas pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Ketiga, model mekanik, yaitu didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan. Yang terakhir, keempat, model organik, yaitu penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang rumit yang berusaha mengembangkan pandangan atau semangat hidup agamis yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup yang religius. Sasaran pengalaman budaya agama Islam, yaitu siswa dan seluruh komunitas sekolah meliputi kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah. Pelaksanaan penciptaan suasana religius tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa dukungan dari semua pihak. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.